Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Amar Fauzan, NRP 5214147. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai Project Cost Management. Yang pertama, apa sih pentingnya memanage biaya dalam sebuah project? Kita tahu bahwa biaya dalam sebuah project merupakan salah satu komponen vital di dalam mensukseskan sebuah project. Maka dari itu, ketika kita tahu bahwa biaya merupakan salah satu komponen vital, maka secara tidak langsung kita harus dapat untuk memaintain biaya sebaik mungkin dan seefektif dan seefisien mungkin. Saya memiliki sebuah case. Suramadu dalam pembuatannya, ini merupakan sebuah project. Di dalam pembuatan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini, yakni 5,4 km, dibutuhkan biaya dengan nilai total 4,5 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis. Kita bisa bayangkan proyek seperti pembangunan Suramadu ini bagaimana PM dapat mengelola 4,5 triliun rupiah ini sebaik mungkin untuk mensukseskan pembangunan dari harapan project owner. Yang berikutnya, apa sih Project Cost Management itu? Project Cost Management adalah salah satu dari 9 knowledge area yang ada pada PMBOK. Kita tahu bahwa Project Cost Management yang kita highlight di situ adalah cost, yakni biaya. Secara tidak langsung di dalam knowledge area ini kita akan membahas ataupun mendefinisikan banyak hal tentang biaya. Karena secara tidak langsung di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa cost itu merupakan salah satu komponen vital sehingga harus sangat diperhatikan oleh seorang PM. Sukses tidaknya itu juga dapat dipengaruhi dengan adanya biaya atau tidak. Ini merupakan overview dari Project Cost Management. Yang pertama ada Plan Cost Management, yang kedua ada Estimate Cost, yang ketiga Determine Budget, dan yang keempat ada Control Cost. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Plan Cost Management. Di mana di Plan Cost Management ini merupakan sebuah proses yang menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan mengendalikan biaya project. Jadi secara tidak langsung ini merupakan sebuah dasaran awal yang harus dilakukan seorang PM untuk memaintain sebuah biaya dalam sebuah project. Overview-nya dalam proses ini ada 4 inputan, ada 3 tools and technique, dan ada 1 output yang menjadi deliverable, yakni Cost Management Plan. Cost Management Plan merupakan salah satu dari outputan pada proses ini. Cost Management Plan adalah komponen dari rencana manajemen proyek dan menjelaskan bagaimana biaya proyek akan direncanakan, distrukturisasi, dan dikendalikan. Proses manajemen biaya dan tools dan teknik yang digunakan didokumentasikan di dalam dokumen ini. Yang kedua, Estimate Cost merupakan sebuah proses yang memperkirakan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah dapat menentukan jumlah biaya yang diperlukan secara keseluruhan. Secara tidak langsung, yang namanya estimasi di sini adalah sebuah perkiraan, di mana harapannya estimasi ini mendekati real cost yang benar-benar dibutuhkan di dalam mensukseskan sebuah proyek. Di situ terpapar bahwa ada 7 inputan, 10 tools and technique, dan ada outputan. Ini merupakan salah satu outputan untuk tahap ini, yakni Activity Cost Estimate. Ini adalah contohnya. Di situ kita bisa lihat ada tatarannya, kegiatan itu apa, kemudian cost per unitnya berapa, sehingga bisa diestimasikan cost estimate pada kolom terakhir itu berapa. Yang ketiga, Determine Budget merupakan sebuah proses yang menggabungkan estimasi biaya kegiatan individu dan biaya paket pekerja guna mendapatkan biaya dasar resmi, baseline cost-nya, yang menjadi harapan dari proses ini. Manfaat utama dari proses ini adalah dapat menentukan biaya dasar terhadap proyek yang kinerjanya dapat dimonitor dan dikontrol. Pada tahapan ini, ada 9 inputan, ada 5 tools and technique, dan ada 3 outputan, Cost Baseline, Project Founding Requirement, dan Project Document Update. Yang keempat, yang merupakan proses terakhir pada Project Cost Management, yakni Control Cost. Ini merupakan sebuah proses pemantauan status proyek untuk memperbarui biaya proyek
dan mengelola perubahan untuk biaya dasar. Pada proses ini dapat mengambil tindakan korektif dan meminimalkan risiko, dalam artian bahwa pada tahap kontrol cost ini dapat terjadi banyak updatean yang mungkin didasarkan pada beberapa realita yang terjadi saat project itu dijalankan. Ada 4 inputan, ada 6 tools and technique, dan ada 6 outputan. Work information, performance information, cost forecast, yakni ramalan biaya, change request, project management plan, update, project document update, organizational process assets. Pada salah satu tataran dari tools and technique ada earn value management. EVM merupakan sebuah metodologi yang menggabungkan ruang lingkup scope, jadwal, dan sumber daya proyek untuk menilai kinerja proyek dan kemajuannya. Jadi pada tools ini merupakan sebuah metodologi yang mengintegrasikan antara scope, schedule, dan resource. 3 dimensi kunci pada EVM ada plan value, earn value, dan actual value. Oke, itu adalah bahasan terakhir pada Project Cost Management. Sekian, semoga bermanfaat.